Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis tanggal 4 Juli tahun 2024. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Amos bab 7 ayat 10 sampai 17. Amazia imam di Betel mengutus orang menghadap Yerobeam raja Israel dengan pesan, Amos telah bersekongkol melawan Tuhanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak tahan lagi dengan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti dibuang ke pembuangan dari tanahnya. Berkatalah Amazia kepada Amos, lihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda. Carilah nafkahmu di sana, bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan. Jawab Amos kepada Amazia, aku bukan nabi, dan aku tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemetik buah ara. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggembalakan kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah bernubuat terhadap umatku Israel. Sekarang dengarlah firman Tuhan. Engkau berkata, janganlah bernubuat menentang Israel, dan janganlah melontarkan teguran kepada keturunan Ishak. Sebab itu beginilah firman Tuhan, istrimu akan melacurkan diri di kota, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagi dengan tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan Israel pasti dibuang ke pembuangan dari tanahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 9 ayat 1 sampai 8. Sesudah naik ke dalam perahu, Yesus menyeberang dan masuk ke kotanya sendiri. Lalu dibawalah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di pembaringannya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, teguhkanlah hatimu, hai anakku, dosa-dosamu diampuni. Mendengar itu, berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, orang ini menghujat Allah.
Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah mengatakan, 'Dosa-dosamu diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah dan berjalanlah'? Namun, supaya kamu tahu bahwa di dunia Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkat pembaringanmu dan pulanglah ke rumahmu." Orang itu pun bangun lalu pulang. Melihat hal itu, orang banyak takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa seperti itu kepada manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah lebih peka akan pesan dan perintah Tuhan. Bacaan-bacaan kitab suci pada hari ini selaras dengan kutipan Mazmur bab 19 ayat 8. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Pada bacaan pertama, Nabi Amos dipilih Tuhan untuk menyampaikan nubuat bagi bangsa Israel. Pada bacaan Injil, Tuhan Yesus sendiri bersabda, dan orang lumpuh pun dapat disembuhkan. Maka terhadap sabda Tuhan, kita hanya dapat percaya. Dengan percaya itulah segala sesuatu dapat terjadi pada kita. Orang-orang yang mengangkat dan membawa seorang lumpuh itu kepada Yesus percaya bahwa Tuhan Yesus mampu menyembuhkan, maka sembuhlah orang lumpuh itu. Sebaliknya, Amazia Imam Betel yang tidak mempercayai nubuat Amos akan celaka. Saudara terkasih, tugas kita adalah selalu mendengarkan sabda Tuhan itu di dalam hidup kita sehari-hari. Mengikuti misa harian dan mendengarkan sabda Tuhan pada hari itu, atau membaca secara pribadi bacaan-bacaan kitab suci merupakan kesempatan untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kita dapat menangkap pesan dan perintah Tuhan pada kita di hati yang bersangkutan. Di samping itu, kita juga bisa menangkap pesan dan perintah Tuhan dari peristiwa-peristiwa yang kita alami. Kita dianugerahi tubuh, hati, dan pikiran untuk menangkap dan memahami pesan-pesan Tuhan dari peristiwa yang kita alami. Misalnya, suatu hari mata kita melihat seorang anak yang membutuhkan pertolongan kita di jalan, hati kita tergerak untuk berbelas kasih. Pikiran kita pun menggerakkan kita untuk mencari cara dan mendorong kita untuk memberi pertolongan. Kita mempercayai mata, hati, dan pikiran kita sebagai sarana Tuhan untuk memberikan perintah pada kita untuk menolong anak tersebut. Saudara-saudari terkasih, marilah kita peka dan tanggap pada pesan dan perintah Tuhan serta mempercayainya. Seperti orang lumpuh yang disembuhkan itu,
kita pun akan mendapatkan kesembuhan. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.